Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman Saleh, kelas 1191, nomor urut 27. Saya akan menjelaskan materi kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik, masa yang memerintah pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Saya akan menjelaskan 4 sub. Sub yang pertama itu biografi. Biografi Yazid bin Abdul Malik, juga dikenal dengan Yazid II, adalah khalifah yang berkuasa antara 720 sampai kematiannya pada 724. Yazid merupakan satu-satunya khalifah yang berasal dari Bani Umayyah dari pihak ayah dan ibu. Dari garis ayah dia termasuk anggota cabang Marwani. Yazid adalah khalifah yang merupakan anggota Bani Umayyah dari jalur ayah dan ibu. Ayahnya adalah Khalifah Abdul Malik, sedangkan ibunya adalah Atika binti Yazid. Nama Yazid sendiri diambil dari nama kakeknya dari pihak ibu, Khalifah Yazid bin Muawiyah. Sebelum menjadi khalifah, Yazid ditunjuk ayahnya sebagai gubernur Amman di Dimashq. Pada penghujung masa kakak tirinya, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai putra mahkota dan Yazid sebagai wakil putra mahkotanya. Saat Umar menjadi khalifah, Yazid menjadi putra mahkota. Lanjut di sub kedua, yaitu awal kehidupan Yazid bin Abdul Malik. Setelah Umar bin Abdul Aziz mangkat karena diracun budaknya pada 720 Masehi, Yazid menjadi khalifah dan memegang kendali negara. Pada awalnya, Yazid berusaha menjaga pembaharuan yang dilakukan Umar, sehingga keluarga besar Bani Umayyah merasa khawatir. Mereka kemudian mengutus 40 ulama dan bersaksi bahwa apapun yang khalifah lakukan tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak pula dihukum. Yazid kemudian terpengaruh dan mulai membatalkan kebijakan pendahulunya satu demi satu. Di antaranya adalah mengembalikan hak-hak istimewa Bani Umayyah. Bila dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz yang cenderung pasif, kebijakan Yazid terbilang sangat aktif dalam masalah militer, baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah peperangan untuk menekan pemberontakan Khawarij pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pihak Khawarij dan Khalifah melakukan gencatan senjata dan direncanakan akan diadakan dialog tentang agama dan pandangan politik pihak Khawarij. Namun, gencatan senjata ini berakhir setelah Umar mangkat dan terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Setelah kemunduran awal, pasukan Yazid berhasil menang dan membunuh pemimpin Khawarij, Syauhatab. Lanjut di sub ketiga, yaitu kisah kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik. Di kawas, Yazid bin Mu'allab adalah mantan gubernur Khurasan dan Irak yang ditahan pada masa Umar bin Abdul Aziz melarikan diri ke Irak mendapat dukungan di sana. Dia menolak mengakui Yazid sebagai khalifah yang melancarkan perlawanan serius. Mendapat keberhasilan di awal, Yazid bin Mu'allab kemudian dikalahkan dan dibunuh pada Agustus 720 Masehi oleh pasukan Umayyah yang dipimpin Maslamah bin Abdul Malik, saudara seayah Khalifah Yazid. Namun lantaran Maslamah lebih mendukung Hisham bin Abdul Malik sebagai pewaris tahta daripada putra Khalifah Yazid, dia juga khawatir akan kekuasaannya sebagai gubernur Irak. Khalifah Yazid memberhentikan Maslamah dengan alasan tidak berhasil memberikan pajak provinsinya ke Damaskus, ibu kota kekhalifahan saat itu. Jabatan gubernur Irak kemudian diserahkan kepada anak didik Maslamah, Umar bin Hubairah al-Fazari. Umar bin Hubairah pemimpin peperangan ke Armenia yang merupakan salah satu provinsi Romawi Timur dan berhasil mendapatkan 700 tawanan. Umar bin Hubairah kemudian menunjuk Said bin Amr al-Harasi
akan gubernur bawahnya dan kawasan Basra dan juga kemudian Khurasan dalam kepemimpinannya. Said mampu mengembalikan kedudukan muslim di kawasan Transoksiana yang sebelumnya terancam pemberontakan skala besar dari Sogdiana dan penyerangan dari Turgesi yang merupakan persekutuan suku-suku Tork. Said juga berhasil menghancurkan Sogdiana di Samarkand dan melanjutkan merebut kota Hujan, memulihkan kendali Umayyah atas kawasan Transoksiana, kecuali wilayah lembah Fergina. Namun Said menekan perlawanan Sogdiana dengan kejam, memberlakukan ketat pajak jizyah dan penduduk asli, dan juga membunuh tawanan yang sudah dijamin keamanannya oleh Umar bin Hubairah. Lanjut di sub keempat atau sub yang terakhir, yaitu kisah penting Yazid bin Abdul Malik. Di kawasan Andalus pada tahun 721, Gubernur As-Sam bin Malik al-Khawlani memimpin pengepungan Taulause, ibu kota Kadipaten Akui Taine yang secara hukum merupakan negara bawahan kerajaan Franka. Setelah adipatinya meninggalkan kota, pasukan Umayyah menjadi terlalu percaya diri sehingga tidak melakukan penguatan pertahanan di sisi luar barat. Mereka tetap melakukan pengintaian. Hal ini menjadikan saat Eudes kembali membawa bala bantuan 3 bulan kemudian, tepatnya 9 Juni 721 Masehi, pasukan Umayyah tidak dapat mempertahankan diri dan menderita kekalahan. As-Sam sendiri terluka parah dan meninggal beberapa saat kemudian. Peta kawasan Kaukasus: hijau adalah wilayah kekhalifahan, kuning merupakan wilayah kekaisaran Khazar, dan merah adalah kekuasaan kekaisaran Romawi Timur atau biasa disebut dengan Bizantium. Meski telah mendapat kemenangan, pasukan kekhalifahan tidak dapat mencapai kemenangan lantaran pasukan Khazar utama tetap utuh dan sebagaimana pasukan nomaden lain tidak bergantung pada kota-kota untuk persediaan mereka, ditambah bagian belakang pasukan yang masih tidak aman menjadikan Al-Jarrah membatalkan upayanya untuk menduduki Samandar dan mundur ke selatan Kaukasus. Dari sana dia meminta bala bantuan tambahan, tetapi Yazid bin Abdul Malik gagal memberikannya meski sudah berjanji. Tidak diketahui secara pasti kegiatan Al-Jarrah pada 723 Masehi, tetapi tampaknya dia melancarkan peperangan lagi di utara. Sebagai balasannya, pihak Khazar menyerbu selatan Kaukasus. Namun pada Februari 724 Masehi, Al-Jarrah berhasil membawa kemenangan telak atas mereka dalam pertempuran yang berlangsung selama beberapa hari di antara Sungai Kura dan Aras. Peperangan ini berhasil membawa kawasan Iberia, Kaukasus, dan negeri-negeri suku Alan ke dalam wilayah kekhalifahan. Al-Jarrah sendiri menjadi komandan perintasan Darial atau Darial Pass. Peperangan ini mengamankan sayap pasukan kekhalifahan melawan kemungkinan serangan Khazar melalui Darial, juga memberi pasukan kekhalifahan jalur serangan kedua wilayah Khazar. Berikut tadi adalah penjelasan dari kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Dengan ini saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.